yang membawa komunis ke Indonesia ya oknum-oknum Habib sebenarnya, ya kan? Nah, ini disampaikan oleh Gus Abbas Bumpet, yakin saya kalian juga sudah pernah dengar. Nah, ini untuk mengingatkan lagi, supaya yang baru dengar, yang baru nonton bisa tahu ya. Kita simak sebenarnya siapa yang membawa komunisme ke Nusantara. Ya Habib-Habib itu, ya. Kita dengar videonya dari ya, Gus Abbas Buntet, ya. Nah, ini. Indonesia yang memperkenalkan. Nah, yang memperkenalkan komunisme ya Habib, ya. Kita simak ya. Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Baalwi, yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongan Baalwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1143 mulai muncul saudara-saudara sekalian. Apa 1145 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib. Musa bangsanya Al-Munawwar. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser ake sing diracun, kiai dicincang, orang mau kiai, jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada. Ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sobo. Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah. Kalau yang kiai dari para ulama NU, wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai jauh saja di pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak keluar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Irak apa Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu, dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri. Habib Abdurrahman Al-Jufri
Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergelarkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Marx, Karl Marx genetika Yahudi Askenazi. Termasuk Profesor Dr. Snugrobrone Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah Ketua Partai Komunis Yaman, Sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman Az-Zakaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, muhibbinnya ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasannya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia di antaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh. Karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab atau orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman. Membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti yang. Kalau nyebut Allah maka dibunuh oleh Roma,
maka nama Allah diganti dengan Yang oleh orang Cina Selatan, Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma di ciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan Yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau tanya Gustine sampean sapa? Ya Allah. Ya, jadi ternyata ya banyak sekali Habib-habib itu berfaham komunis. Jadi Somad sadarlah, jangan tuduh-tuduh kita orang yang komunis, tidak bertuhan. Itu mah keterlaluan, Mat. Ya, kalian itu harus sadar saudara-saudara. Jangan sampai mau nih diperdaya oleh oknum seperti Somad ini. Sudah kedoktrin kata Gus Fuad gara-gara membela APEM ya. Lewati ya. Nah. Makanya orang NU dan para wali songo ketika sholat dialibasakan menjadi sembahyang, enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah ahli bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno. Enggak ada bedanya. Curah orang HTI ini kadang-kadang sok reset. Sembahyang itu Hindu. Kalau kita itu sholat, sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang. Apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, Sang Buddha Gautama nggak ada istilah yang. Kalau disebut Sang Hyang Widiwoso, itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama Tauhid Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda Wiwitan Kapitayam, begitu juga menjadi Kejawen. Ngerti gak ngerti, sementing mangkut beres. Mungkin apa mbak? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Baalwi. Yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadromaut, golongan Baalwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian. 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib. Musa bangsanya Al-Munawwar. So, karena protes apa? Ngomong kiri.
1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiai dicincang, ora mung kiai, jenderal pengkolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada. Ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sobo. Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama para kiai, tangannya penuh dengan darah. Kalau yang kiai dari para ulama NU, wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai gak usah dari pengurus NU. Bentar, Mas Yaman lewat. Jadi jelas sekali yang bikin gaduh adalah keturunan komunis dari Yaman. Ya. Keturunan komunis dari Yaman tuh. Sampai belum ngerti apa melongo keter. Gitu aja ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Melek napa mboten? Ngaku-ngaku napa mboten? suriah Nabi. Kupingnya bolong napa mboten? Nggih ta? Poros cerek poros seterus prawo. Termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya? Gembongnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu Muhammad Fahrul Barakbah. Dua Barakbah. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena cerita ini sampai singkat benar. Mungkin apa betul? Melek apa betul? Melek apa betul? Poros cerek poros dulu. Sampai detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul betul. Sing ngormati Habib itu NU. Wong Muhammadiyah wis gak karep ngormati Habib. Sampean kan masih kegoda cuma tong jenggot niku. Al jenggot minal iman ya repot. Tergoda jubah imamah yang putih-putih. Ya, tergoda cucu Rasul. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda. Yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya. Memasukkan keluarganya. Untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, itunya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Tidak pembadan. Poros cerek poros dulu.
Habib, ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan Habaib kudu pulang balik ke Yaman karena Belandanya sudah pergi. Sing bela sapa? Sing bela sapa? Nahdlatul Ulama. Ulama bahwa Habibullah mengatakan enggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah. Iku cari NU kaya kuwe dadi angger ka NU Habib wis pulih kabeh di Yaman, dadi wong larat di Yaman saiki perang bae. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saiki, oh no, sing sok petakilan sombong NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Banser PKI, Ansor PKI, di Jawa Barat, di Jabodetabek, akhirnya seperti neraka bagi Ansor dan Banser. Ini adalah ulam mulut kotornya Habib yang kurang ajar. Ya, benar itu mulut Habib yang kurang ajar ya. Bikin gaduh di Nusantara. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi tidak terbukti sama sekali. Disuruh tes DNA, kabur, malah membuat fatwa mengharam-haramkan tes DNA ya. Jadi sudah ya jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Somad itu bahwa yang membenci Habib itu komunis ya salah. Justru komunis itu banyak yang dari golongan Habib. Malah Indonesia itu yang mengenalkan komunis ya Habib-Habib Ba'alawi itu gitu loh ternyata ya kan. Oleh karena itu ini sebuah pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya bisa ngerti, memahami ya adanya fenomena oknum-oknum yang masih menjadi muhibin budak spiritual dari oknum Habib ya. Terima kasih Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita. Garuda Sakti mulut Somad jadi apem katanya ya. Manu Falket I love you ya. Hai Manu Falket, Ari Atun. Bapak jualan cucu Nabi Muhammad sepi pasaran. Jadi para Habib merubah nama menjadi Sayyid. Sayyid Semit agar jualan cucu Nabi laris lagi ya. Nah, mulutnya Somad gedabrus ya. Congornya juancuk ya. Bang, dari Hari Atun ini promosi besar-besaran ya sudah tadi ya. Kemudian dari Suwarno Joko Waluyo, maaf Pak Somad ya. Dari tadi kasihan Somad ya sejila jauh-jauh. Tapi gak paham. Woi Somad, ya ID tuh PKI, Habib lagi, belajarlah lagi, jangan congore diumbar mat. Ya, kemudian dari Donodoni, Somad udah gak laku ceramahnya. Somad tidur terlalu nungging. Aduh, Sumiroh. Terima kasih Somad Samit ya. Dari Faruna 27, Somad itu mentang-mentang sudah terkenal dan sudah kasih sorban sama Habib. Sudah dikasih ya, dikasih sorban sama Habib. Jadi penjilat, munafik lo, Mat, Somad ya. Tes DNA aja biar gentleman, ngejabruslah Habib-Habib imigran Yaman, penuh tipu muslihat dan sudah dibagi-bagi program penipuan ya. Sekarang sadarlah wahai bangsaku. Dari Bang Margono, Klaten hadir Gus, nyimak Habib-Habib sampai kapan kamu akan sadar? Apa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran sama kamu, Habib? Semoga Somad banyak belajar sejarah. Ya, Mat Somad, sejarah nasional Indonesia ya. Dari Bintang 15, Indramayu hadir. Terima kasih hadirnya semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilafan. Mudah-mudahan masih ada manfaat. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah live streaming. Barangkali ada kalimat terputus, kalimat tidak jelas, bisa jadi karena adanya gangguan jaringan internet ya. Saudara, terima kasih sudah menemani
Ya, kalian semuanya mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan usia, umur yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, penuh hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, selamat akhirat dibutuhkan ilmu, tidak dibutuhkan nasab dari Imam Habib Ba'alawi yang ternyata hanya ngaku-ngaku, mengklaim sepihak, ya mengaku sepihak bahwa dia keturunan Rasulullah. Ternyata setelah diteliti tidak terbukti, itu hanyalah pengakuan sepihak yang diduga mengandung kepalsuan penipuan. Oke, salam persaudaraan, persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 45, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!